Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi yang mana yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita walaupun sekarang di masa pandemi ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi perlindungan. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, tabiin hingga kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Jadi kegiatan Smart Trend virtual hari ini kebetulan kita ada Ustadz tamu ya, Ustadz Haris. Kang Haris atau Ustadz Haris ini jadi atau Kang Ustadz ini dipanggilnya? Ya mangga lah, nu saya naman. Tapi karena soalnya panggilannya beda-beda ya. Tiap orang tuh memanggil saya beda-beda ya. Mungkin kita kenalan dulu dengan Kang Haris. Kang Haris, sekarang kegiatannya apa, Kang? Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah dikenalkan, nama saya Haris Syuhud. Kegiatan saya sekarang aktif di beberapa komunitas pemuda hijrah di Subang. Ada beberapa komunitas yang kita kerjakan di sini, insya Allah buat merangkul teman-teman yang memang mau belajar. Kita duduk di majelis ilmu, kita belajar tentang Islam, bahwa Islam itu indah, gitu. Islam itu kafah. Maka dari itu kita mengajak semua pihak ikut duduk di majelis ilmu dan kita belajar bareng-bareng, insya Allah. Itu mungkin kegiatan kami saat ini. Juga aktif di sosial media juga, insya Allah kita aktif di Pondok Musafir. Di situ kita banyak kajian-kajian, ada online, ada offline, juga ada podcastnya juga di YouTube. Insya Allah kalau teman-teman atau yang menonton di sini atau saya dikasih tahu bahwa panggilannya Taruna Taruni ya, maka dilihat nanti YouTube Pondok Musafir, insya Allah di situ ada kegiatan-kegiatan kita. Mungkin itu aja dulu ya, Pak Andri ya. Oh iya, kayaknya kita seumuran panggilnya Akang aja lah. Akang ya, siapa? Tapi karena di sekolah mungkin bisa lebih formal ya, saya manggilnya Kang Ustadz, Pak Ustadz mungkin. Kang Andri gitu ya. Iya, siap. Ini juga Ustadz Andri. Ustadz Andri, ini juga Ustazah. Oh iya, kalau Bu Nina itu Ustazah yang paling terkenal di SMK Kasomalang. Masya Allah ya. Masya Allah. Sepertinya tidak hanya di sekolah gitu, tapi di penduduk langit juga terkenal. Amin, amin ya Allah. Terharu. Ya berarti sekarang Kang Haris kegiatannya lebih banyak di kegiatan dakwah mungkin ya, Kang ya. Syiar. Dakwah, insya Allah. Insya Allah. Mungkin bisa juga nanti anak-anak kita ikut kajian, ikut menimba ilmu gitu. Enggak. Kegiatannya. Kita juga ada program ini. Biasanya kita mengadakan program yaitu pembinaan remaja ya. Ada pembinaan yang kita mabit gitu. Insya Allah di situ kita susun program di mana peserta atau mungkin nanti remaja-remaja itu bisa mengenal lebih tentang Islam, kemudian timbul rasa cintanya gitu. Karena kalau nggak kenal itu nanti nggak cinta gitu kan. Tak kenal maka tak sayang gitu. Harus kenal dulu Islam itu seperti apa, kemudian sifat-sifat Allah, sehingga nanti meningkatkan keimanan, ketakwaan, sehingga nanti efeknya itu ke berbagai segala aspek kehidupan, termasuk belajar di sekolah gitu. Mister, maaf kalau misalkan keadaan seperti ini kegiatannya virtual apa luring? Nah, kalau sekarang banyaknya virtual, jadi kita kebetulan banyak bikin podcast di studio di sini. Ada Ustadz juga yang suka hadir di sini, ada juga penghafal Quran yang suka hadir ke sini, insya Allah. Jadi banyak konten yang kita kerjakan di sini, insya Allah. Dan Ramadan ini juga. Untuk kontennya nanti bisa di itu kan ya di nanti di kolom itu biar anak-anak bisa ada yang itu gitu. Boleh, iya. Gitu nanti. Insya Allah juga di minggu kedua Ramadan kita ada pesantren kilat juga. Kalau memang yang mau ikut, boleh kita kerjasama dengan Bandung di Yayasan Sinergi.
Kita ada 2 ustadz. Yang pertama ustadz dari jurusan Yaman, ada yang kedua ustadz beliau sedang S2 di Sudan gitu. Jadi insya Allah materinya dan pematerinya keren-keren. Iya, jadi untuk yang berada di Subang, apalagi yang ingin menimba ilmu, nanti bisa kegiatan ini pun kita mungkin ada tindak lanjutnya Kang ya, bisa mungkin ikut berkajian, ikut ada kegiatan apa tadi mabit dan lain-lain gitu. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan jadi pemuda yang mencintai masjid, pemuda yang mencintai agamanya, karena salah satu yang masuk surga kan pemuda yang mencintai masjid ya Kang ya, kalau nggak salah. Ya, insya Allah yang suka datang ke masjid ya. Yang suka datang ke masjid. Ya, baik. Daripada nanti terus berlanjut nih ngobrol gitu ya, kita masuk ke pembahasannya aja sambil menunggu nanti taruna-taruna yang lain masuk. Kita mulai aja. Ya, jadi hari ini Kang mau bawa tema kebiasaan-kebiasaan Nabi di bulan Ramadan, Kang. Ya, betul. Insya Allah nanti itu yang kita sampaikan ya. Karena kan kita ketahui kalau banyak hal yang jadi tuntutan gitu ya. Tapi tuntutan itu nggak ada tuntunannya. Nah, kita belajar bagaimana ada tuntunannya itu dari kisah-kisah atau cerita-cerita, ya terutama tuntunan yang selalu kita junjungkan yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah nanti kita akan sedikit cerita, sedikit bahas tentang kebiasaan-kebiasaan Rasulullah ketika di bulan suci Ramadan. Ya. Mungkin bisa dimulai aja gitu kan? Oke, boleh, insya Allah. Ya, enggak kepada Ustadz Haris, saya persilahkan. Mudah-mudahan kita bisa mendapat banyak ilmu dari apa yang beliau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, Kang Haris, Ustadz Haris. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama kita harus selalu mengucapkan syukur nikmat kepada Sang Pencipta kita Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan berbagai nikmat, dan salah satu nikmat yang harus kita syukuri pada hari ini, pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati bulan suci Ramadan. Ini nikmat yang luar biasa karena Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Kemudian juga tak lupa kita selalu menyampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi kita, Rasul kita, pemimpin kita, raja kita, ialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah menengah kejuruan negeri Kasomala yang sudah mengundang saya di acara Sematren ya, Sematren virtual. Ya, Sematren. Masya Allah. Namanya aja sudah keren. Insya Allah taruna-taruni ini nanti jadi milenial yang smart dan juga tren. Ya. Smart pintar, trennya itu kekinian ya. Tapi diinstal dengan keimanan dan ketakwaan. Oke, berbicara mengenai Ramadan, sudah banyak dalilnya. Ada beberapa dalil yang Allah turunkan melalui wahyunya di surat Al-Baqarah 183. Saya yakin semuanya hafal ya. Kalau tidak hafal, masa yang dari SD, SMP, kemudian SMK selalu diulang-ulang dalilnya itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Kemudian ada juga dalil yang menitik beratkan pentingnya Ramadan, yaitu setelah ayat yang tadi, yang 183, 124, dan 185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Artinya bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an atau sebagai petunjuk bagi manusia, al-huda, dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu. Dalam artian Al-Furqan, pembeda. Jadi Al-Quran ini sudah lengkap
taruna-taruni yang sedang menonton ini sudah lengkap. Bahkan ini adalah harusnya pelajaran wajib bagi setiap orang, setiap individu, setiap hamba Allah, karena Al-Quran itu diturunkan sebagai huda, petunjuk. Nah, petunjuk Ramadan itu ada di Quran, dan ayatnya sudah jelas. Gitu. Dan bagaimana Rasulullah SAW melakukan kegiatan-kegiatannya di bulan Ramadan. Jadi sebelum bulan Ramadan Rasulullah itu sudah mempersiapkan. Jadi di bulan Sya'ban Rasulullah itu sudah menyiapkan. Makanya bukan hanya Ramadannya yang kita kuatkan, tapi sebelumnya juga persiapannya. Apa yang dilakukannya? Apa kebiasaan Rasulullah itu? Sebelumnya Rasulullah mempersiapkan dirinya, dilatihnya. Kemudian bisa latihan sunnah puasanya dulu. Kemudian ditingkatkan lagi ilmunya. Belajar lagi, duduk di majelis ilmu, sehingga pondasinya kuat ketika menjelang kita berpuasa. Kemudian dijelaskan juga bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, permulaan Al-Quran. Jadi ayat pertama itu turun di bulan Ramadan. Dan inilah yang menjadi dasar kebiasaan Rasulullah SAW. Apa kebiasaan Rasulullah? Kalau Rasulullah itu kebiasaannya adalah membaca lagi Al-Quran, mengkaji lagi Al-Quran. Kalau bahasanya mungkin disebut tilawah, ada kiro'ah, ada murojaah ya. Atau bahasa kita mungkin di kita di kampung mungkin sebutnya apa? Tadarus, ngaderes gitu. Padahal itu sebenarnya bahasa kita, tapi serapan dari bahasa Arab ya, dari kata dars, mempelajari gitu. Nah, ini penting bahwa Ramadan ini Allah turunkan Quran, maka kita pelajari Quran. Itulah kebiasaan Rasulullah. Di mana Rasulullah mempelajari Quran, kita tadarus nih, duet gitu. Misalnya ada teman nih, tetangga gitu, kita duet nih, tadarus nih. Ya, tadarus yuk, surat apa nih? Oh, surat ini. Ya, saling mendengarkan. Dan begitu pun Rasulullah ketika bulan Ramadan. Dan luar biasanya Rasulullah ketika bulan Ramadan itu Allah turunkan Jibril untuk memurojaah. Murojaah Rasulullah. Jadi diperbaiki bacanya, diperdengarkan bacaannya sama oleh Jibril alaihissalam. Sehingga benar bacaannya, paham artinya, begitu. Jadi tidak sekedar kebiasaannya itu adalah tadarus cepat gitu ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Enggak, tapi ada jeda, ada tempo, ada beatnya, di mana kita pelajari ayat per ayat, kita pahami, kita baca artinya, kemudian kita amalkan. Dan begitulah Rasulullah SAW menghabiskan kebiasaannya di bulan Ramadan, ditemani dengan Jibril alaihissalam. Kemudian diajarkan lagi kepada para sahabat. Dan inilah yang harus kita terapkan, gitu. Kita terapkan kepada yang menonton ini, atau mungkin semuanya juga, kepada taruna-taruni. Kalau kita di kajian biasanya diakhiri dengan filah ya, brother, sister filah gitu. Kalau ini kita tambahin taruna-taruni filah gitu. Supaya ada embel-embel ini ya, doa gitu kan. Jadi jangan sampai kita jabatan nggak ada doanya gitu kan. Nah, jabatan kan taruna-taruni. Guru juga nih, guru filah nih ya. Karena supaya ada doa gitu. Kita berjalan di jalan yang lurus, di mana jalan yang Allah ridhoi gitu. Nah, ini taruna yang taruni filah ini, yuk terapkan, yuk sama-sama kita ngaderes gitu kan, bahasa kampungnya ngaderes ya, tadarus gitu. Kita sama-sama ngaji, perbanyak bacaannya, atau bahkan mungkin sudah yang ditarget nih, sudah ada yang hatam nih, mungkin ya, nggak tahu juga ini, sudah puasa keempat, ada yang hatam belum ya ini? Kalau udah ada yang hatam, Masya Allah. Oh belum ya? Kalau ada yang hatam, kasih tahu, nanti saya kasih hadiah. Ya, nanti saya kasih hadiah. Nanti kasih kabar ke Pak Andre dan Bu Nina. Kalau ada yang hatam, sudah hatam nih 4 hari nih ya. Nanti kasih tahu saya. Nanti saya insya Allah kasih hadiah. Gitu. Karena ada salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat yang diberikan kecerdasan yang luar biasa. Apa kecerdasannya? Jadi
beliau ini, Abdullah bin Aus ini, ketika mendengarkan Rasulullah menyampaikan wahyu, langsung hafal, gitu. Langsung hafal gitu. Bahkan dalam dalam Al-Quran ada surat yang paling panjang turunnya langsung sekaligus. Ada yang tahu nggak surat apa? Nggak tahu ya. Bukan surat Al-Baqarah yang paling panjang itu. Bukan yang turunnya sekali. Kalau Al-Baqarah turunnya dicicil. Dicicil beberapa ayat. Tapi ada surat yang paling turunnya ngegeblek gitu lah ya. Ngejelegeg gitu. Ada yang turunnya sampai 1 juz 1 halaman. Atau 10 lembar. Pasnya itu 10 lembar setengah halaman. Surat Al-An'am. Nah, ini Rasulullah diturunkan wahyu itu melalui malaikat Jibril alaihissalam, kemudian disampaikan lagi kepada para sahabat, dan salah satu sahabat yang langsung merekam dan langsung hafal adalah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ketika bulan Ramadan menyampaikan, ya Rasulullah, bolehkah saya murajaah tamat, saya bisa tamat ya Rasulullah, 1 hari itu khatam. Kemudian Rasulullah menyampaikan jangan. Kemudian kalau begitu 2 hari ya Rasulullah saya khatam. Jangan. 3 hari ya Rasulullah. Ya sudah boleh. Kemudian dijelaskan alasannya. Kenapa alasannya? Karena kalau membaca Quran cepat-cepat itu tidak tafahum, tidak paham gitu. Maka harus ada beatnya, harus ada temponya dalam membaca Quran sehingga kita resapi huruf per huruf, ayat per ayat, per surah. Sehingga karena dalam hadisnya jelas setiap hurufnya, setiap huruf Al-Quran itu mengandung 10 kebaikan. Jadi pelan-pelan saja. Kemudian pahami ayat per ayatnya gitu. Nah inilah luar biasanya. Mengapa tadi saya sampaikan kalau ada yang sudah 4 hari khatam luar biasa. Amalannya sudah kayak seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud gitu. Maka kalau ada yang sudah khatam ya kasih tahu. Insya Allah saya kasih hadiah. Oke, jadi Rasulullah selalu mengedepankan yang namanya ibadah. Ketika Ramadan, selain Rasulullah SAW juga mengadakan tilawah, qiraah, beliau juga melakukan yang namanya sholat gitu. Walaupun dulu pada zaman Rasulullah nggak disebutkan ya nama sholatnya tarawih gitu. Itu hanya istilah yang muncul di kemudian hari. Gitu. Dulu Rasulullah sholat malam ketika Ramadan itu. Rasulullah setelah sholat Isya, kemudian sholat ba'da Isya, kemudian tidak keluar di masjid di Madinah, di Masjid Nabawi. Kemudian kemudian Rasulullah melakukan sholat. Para sahabat yang tadinya akan pulang melihat kok Rasulullah sholat lagi nih gitu. Nah, kemudian mereka ikut di belakang Rasulullah. Nah, belakang Rasulullah sampai beberapa hari kedua juga sama, ternyata jamaahnya makin penuh tuh. Sampai keluar masjid. Hari ketiga juga sama, penuh sekali. Sampai 1 hari keempat Rasulullah tidak keluar lagi. Ditunggu sampai malam sama para sahabat itu. Kemudian datang lagi pas subuhnya bertanya para sahabat, ya Rasulullah kenapa kemarin tidak sholat lagi? Padahal hari-hari sebelumnya sholat. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa saya takut ketika ini Allah jadikan wajib gitu. Makanya sholat yang sering kita sebut tarawih itu, nah asal mulanya dari situ. Gitu. Jadi perbanyak sholat gitu ya, sholat malam, gitu, sholat tarawih. Insya Allah ini yang menjadi amalan-amalan tambahan. Karena ketika bulan Ramadan, semua amalan itu dilipat gandakan pahalanya. Yang sunnah jadi wajib, yang wajib dikali-kali lipatkan amalan-amalannya, insya Allah. Kemudian dalam tadi ya, saya balik lagi dalam memahami Al-Quran, kita juga harus ada yang namanya qiraah gitu. Jadi harus kreteg karena hati gitu bahasa namanya. Jadi ketika kita baca itu harus nyentuh ke dalam hati kita. Makanya jelas sekali kita tuh harus berinteraksi dengan Quran. Jadi ayat per ayatnya kita harus pahami gitu. Seperti yang diceritakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan, saya itu mengqiraah surat Al-Baqarah. Mungkin ada yang sudah 1 hari ya, atau 1 hari bisa tamat, beberapa jam udah tamat. Tapi sahabat ini Umar bin Khattab, dia mengqiraah
Surat Al-Baqarah itu 12 tahun. Jadi mengkiroahnya beliau itu dibaca, dipahami, diamalkan. 12 tahun. Beliau baru tamat. Luar biasanya gitu. Saking luasnya Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup gitu. Jadi 12 tahun baru tamat gitu. Nah ini kita akan membakar semangat taruna-taruni filah ini supaya bisa mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Tidak hanya sekedar membaca. Kalau membaca mungkin semua orang bisa ya. Baca gitu. Dan ini juga jadi kewajiban kita sebagai muslim harus bisa baca gitu. Kalau belum bisa baca bagaimana? Belajar. Atau mulai dari ikro lagi, kita belajar lagi perbaikannya di tahsin sampai nanti kita bisa membaca dengan baik dan benar. Kemudian setelah membaca baik dan benar kita pahami artinya, kita pahami maksudnya. Seperti dalam ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan, dalam ayat dalam surat Al-Baqarah 183 dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu. Artinya apa? Hai orang-orang yang beriman. Nah itu harus nyentuh. Kalau yang nggak beriman mah nggak akan kereteg hati gitu. Jadi lost we, nggak biasa-biasa aja we gitu. Maka dalam kita membaca ayat itu atau mendengar ayat itu harus jawab dalam hati. La baik ya Rabbi. La baik ya Rabbi. Sehingga ada interaksi dengan Quran, karena wahyu itu hanya tidak sekadar jelek gue Al-Quran satu kitab gitu, ya enggak gitu. Itu adalah firman Allah yang akan kekal sampai nanti hari kiamat Allah ambil lagi gitu. Dan harus kita pelajari. Jadi ketika Allah memanggil kita, ya ayyuhallazina amanu, maka harus jawab dalam hati kita, ya la baik ya Rabbi. Kami memanggil seruanmu ya Allah, ya Tuhan kami. Sehingga ada kretek dalam hati itu sehingga kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, inilah yang harus diterapkan gitu. Jadi kita baca, kita tahu artinya dan kita jawab, kita berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Tapi jangan juga dijawab ketika ada ayat ya ayyuhallazina kafaru gitu ya. Jawab juga nanti. Gitu bukan ya. Jangan juga, tapi makanya ini penting, interaksi dengan Quran itu penting gitu. Jadi pelajari Quran di bulan Ramadan itu luar biasa. Perbanyaklah pelajari Al-Quran sehingga kita itu tahu maknanya, kita makin cinta dengan Quran gitu. Nah, ini pentingnya ya. Kemudian dibacakan lagi kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi diwajibkan atas kamu untuk saum atau berpuasa. Maka jawab dalam hati kita, Allah perintahkan kita untuk wajib berpuasa gitu. Apa jawaban kita? Sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Perintah itu. Jadi ada interaksi, oh iya ya Allah, kita itu disuruh untuk berpuasa, ibadah kepada Engkau, maka saya akan taat gitu. Engkau perintahkan, saya akan kerjakan. Engkau larang, saya akan jauhi. Dan inilah pentingnya kita belajar Al-Quran gitu. Kemudian kita amalkan gitu. Jadi itulah bagaimana Umar bin Khattab mengqiraat dan mentamatkan surat Al-Baqarah selama 12 tahun. Ayatnya dibaca, dipahami, berinteraksi, kemudian diamalkan. Gitu. Tidak sekedar hanya ya baca aja gitu. Apalagi nanti ada juga yang bacanya tuh yang pro banget ya. Mungkin Pak Andri juga sudah lihat yang kalau tarawih itu bacanya itu pro cepet gitu ya. Jangan ya gitu kan. Gurul magdubi alaihim waladhdallin. Amin. Itu bahaya itu. Kayak gitu. Jadi bacanya itu harus ada beatnya, ada temponya gitu. Kita resapi maknanya. Dan surat Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat terakhir juga kita harus ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ayat-ayat pertama menjelaskan bahwa kita memuji Allah dulu. Ya Allah, memuji Allah gitu ya. Dengan sifat Rahman dan Rahim, kemudian dengan sifatnya yang aja menguasa alam, kemudian ihdinas siratal mustaqim ya. Petunjuk kepada Engkau, doa kepada Allah gitu. Sampai pada akhirnya kita harus mengamalkannya gitu. Jadi kita selalu harus terus merasa harus terus belajar, karena ada juga yang suka, ini ada pepatah maksudnya kita merasa salah itu soleh, jadi kita harus merasa salah supaya kita belajar terus, jangan merasa soleh, karena kalau merasa soleh salah itu yang jadi
hati-hati gitu, kita sudah merasa saya sudah bisa baca Al-Fatihah dengan baik dan benar gitu. Berarti itu salah. Karena merasa soleh itu salah, nanti ujung-ujungnya ria ya. Ujung-ujungnya. Tapi kita merasa saya harus belajar terus. Merasa salah, sehingga kita terus belajar dan belajar. Termasuk pelajari dalam Al-Qur'an. Karena apapun taruna dan taruni filah ini jurusannya, ya ada yang jurusannya di pertanian, ada jurusannya di RPL ya, perangkat lunak. Semua dasarnya adalah hanyalah penguat di dunia, namun penguat di dunia dan di akhirat adalah Al-Quran. Maka teguhkan hati taruna dan taruni filah SMK Negeri Kasongmalang ini dengan mempelajari Al-Quran, dengan mengamalkan Al-Quran. Dan begitulah kebiasaan Rasulullah SAW ketika menghabiskan waktunya di bulan suci Ramadan. Mungkin di situ aja dulu. Ya, Pak Andri, Bu Nina. Insya Allah tadi yang kalau udah hatam boleh nanti kasih tahu, insya Allah saya kasih hadiah gitu. Hatam 30 juz ya. Tapi kalau udah ada yang sudah 10 juz juga nanti saya kasih hadiah. Nanti kasih tahu Bu Nina ya, Pak Andri ya. Kalau ada yang 10 juz aja, insya Allah saya kasih tahu insya Allah hadiahnya. Mungkin terima kasih. Mungkin seperti itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah puasa kita itu dengan penuh hikmah dan penuh berkah. Taruna dan taruni filah juga walaupun kondisi seperti ini tetap semangat dalam belajar, tidak hanya belajar mencari ilmu dunia tapi mencari ilmu juga akhirat. Gitu ya. Terima kasih. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan kita sudah menyimak kajian yang begitu menarik gitu, dari Kang Ustadz Haris, di mana di bulan Ramadan ini banyak kebiasaan-kebiasaan dari Nabi yang sering dilakukan, antara lain dengan membaca Al-Quran, kemudian merutinkan sholat malam, kemudian juga jangan hanya membaca Al-Quran tapi juga mengamalkannya, isi dari Al-Quran tersebut gitu. Mau dibuka sesi pertanyaan nggak, Kang Haris? Boleh. Boleh. Jadi untuk taruna-taruni, mangga silakan yang mau bertanya langsung di kolom komentar. Kita batasi untuk 3 penanya dulu aja ya. Kita batasi untuk 3 penanya. Karena kita juga hari ini kan harus melaksanakan sholat Jumat. Jadi nanti biar tidak terburu-buru gitu, biar bisa mempersiapkan sholat Jumat dengan baik. Buat yang ikhwan, yang laki-laki. Ya, buat taruna filah. Ya, taruna filah itu. Panggilan sayangnya Kang Haris, ya. Taruna filah. Nanti juga bisa kita pakai ya, buat keseharian taruna filah atau taruni filah. Ya. Dipakai selama pesantren virtual ini. Mudah-mudahan jadi doa buat taruna dan taruni ini bisa menjalankan ibadah dengan baik. Amin. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari taruna-taruni filah, mungkin ada pertanyaan juga dari saya, Kang. Boleh. Gini kan, Kang. Selama bulan Ramadan tuh gimana sih buat menjaga terus semangat beribadahnya? Karena kadang kita di seminggu pertama menggebu-gebu gitu, sholat tarawehna 20 kilo oge semangat gitu. Terus turun lagi gitu. Kemudian nanti ya gimana biar selalu terjaga gitu semangat beribadahnya. Masya Allah. Jadi memang ini banyak yang dikeluhkan ya dari teman-teman juga, atau mungkin apalagi yang sibuk bekerja, kemudian ada yang sibuk belajar gitu. Bagaimana kita terus tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa kita, termasuk amalan-amalan sunnahnya gitu ya. Yang pertama mungkin kita luruskan niat kita untuk menghabiskan Ramadan ini dengan amalan-amalan. Niat dulu aja karena ini momen yang nggak bisa, mungkin ya hari ini kita bisa mendapatkan bulan Ramadan ini tapi nggak tahu tahun depan gitu. Jadi niatnya lurus, ya Allah mungkin
saya takut ini Ramadan ini adalah Ramadan terakhir saya, maka saya akan maksimal, saya habis-habisan ya Allah. Gitu. Niatkan seperti itu. Saya akan habis-habisan untuk beribadah kepada Engkau. Saya akan ikuti semua sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan. Dan ya Allah, mohon, mintakan kepada Allah, ya Allah, mohon lapangkan waktu saya untuk melaksanakannya. Gitu. Ini kadang ada itu, kadang yang lupa gitu. Kita minta doa tuh, kadang kita lupa doanya, bahwa doanya tuh harusnya kita juga minta Allah mudahkan dan lapangkan waktu kita agar kita dimudahkan untuk beribadah gitu. Jangan kita pingin selesai tapi kita nggak minta nih kelapangan waktunya gitu. Jadi ya tetap aja nanti kita akan sibuk balik lagi. Dan yang kedua, masuki lingkungan di mana lingkungan itu atau ring atau komunitas atau misalnya pertemanan di mana yang sama-sama bisa menguatkan gitu. Sehingga nanti ada giftoh gitu. Cemburu gitu kan, cemburu orang lain udah khatam nih 30 juz misalnya nih khatam nih. Saya belum nih. Berarti ada giftoh kan, ada cemburu nih. Kita tuh jadi termotivasi gitu. Kalau misalnya bulan puasanya sendiri di kamar gitu kan, habis main game gitu kan, main HP, buka TikTok, buka Instagram, udah tidak akan tercapai. Maka hindari itu perbuatan sia-sia dan kita gabung dengan kegiatan-kegiatan yang mengingatkan kita untuk ibadah. Insya Allah udah niatnya benar, lingkungannya benar, ya tinggal kita ikhtiarnya. Insya Allah bisa. Gitu. Kita targetkan gitu kan. Iya. Udah ada satu pertanyaan ini Kang Ustadz Haris. Kang Ustadz aja ya, Kang Ustadz. Boleh. Dari Susilawati, katanya kalau seorang perempuan ketika berpuasa haid, apakah ada amalan atau apa yang ibadah yang bisa dikerjakan gitu? Oh, ibadah yang bisa dikerjakan. Ya tadi bisa kita baca Quran, gitu ya. Pakai mushaf yang ada terjemahannya gitu ya. Karena ada apa? Ada ulama yang memang tidak memperbolehkan yang sedang berhalangan wanita membaca mushaf yang hanya full murni Quran gitu ya. Baca aja bisa tilawah gitu kan. Kemudian pelajari Quran. Maka itu tidak menghalangi, artinya apa yang dituntunkan Rasulullah, ibadah itu nggak berat intinya Mas sebenarnya. Ibadah itu tidak ada yang berat. Coba sebutkan satu ibadah yang paling berat apa? Nggak ada. Demi Allah nggak ada. Allah itu sudah memerintahkan sesuatu agar kita ibadah itu dengan mudah dan sudah ada tuntunannya step by step. Apapun uzurnya. Ya kan? Ada yang haid masih bisa ibadah. Baca Quran, ikut majelis ilmu. Kemudian ikut smatren. Nah, itu kan salah satu ibadah. Dan Allah menyukai itu gitu. Dan ketika seperti ini kita duduk di majelis ilmu, kita belajar agama, ini malaikat ada di atas kita ini. Masya Allah gitu. Ada malaikat itu sedang menaungi kita gitu, walaupun kita jaraknya jauh. Malaikat sedang menaungi kita, malaikat sedang menaungi taruna dan taruni fillah ini. Gitu. Jadi artinya jangan fokus terhadap amalan yang nggak bisa dikerjakan, tapi fokus pada amalan-amalan lain yang bisa dikerjakan. Nah itu bisa tilawah, bisa duduk majelis ilmu, gitu kan? Bisa silaturahmi, bisa belajar. Nah itu salah satu dan beberapa contoh yang amalan yang bisa dikerjakan. Ya kecuali puasa ya nggak bisa puasa. Insya Allah nanti diganti dengan puasa di bulan-bulan berikutnya. Sholat juga sama nggak bisa, kita bisa ganti dengan tilawah, kemudian duduk majelis ilmu seperti itu kan. Ya, tuh jadi ada ini ya, bisa tetap bertilawah dengan cara bisa mushaf yang ada terjemahannya Kang ya? Iya betul. Gitu kan supaya kita bisa baca terjemahannya, karena kita harus paham juga ini kita baca apa nanti nggak tahu artinya itu. Jangan sampai kita juga belajar sholat mulai dari Allahu Akbar kemudian Al-Fatihah sampai salam kita nggak ngerti artinya gitu. Mungkin bisa tuh pelajari kita pelajari sholat, kita bacanya kemudian tahu artinya, kita bacanya sehingga ada interaksi dengan bacaan kita gitu. Mungkin itu salah satu contohnya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Cut Jasmine, Salsabila Kamal, kelas 10 RPL ya kalau nggak salah Cut Jasmine. Ya izin bertanya, apakah amalan terbaik di bulan puasa, dan satu lagi apakah diperbolehkan berpuasa sekaligus berniat untuk diet dan menurunkan berat badan? Jadi niatnya dua. Masya Allah. Masya Allah nih. Jawaban yang pertama, amalan yang paling terbaik di bulan Ramadan
Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Itu amalan yang terbaik. Semua orang yang beriman, semua muslim tanpa kecuali itu harus mencari malam itu. Ya, itu adalah malam yang paling luar biasa. Amalan-amalan kita didengarkan, doa kita diijabah. Taruna-taruni ini pasti punya doa kan, punya hajat kan, punya cita-cita kan. Nah, ini kejar. Oh, tadi saya terlupa nih, Pak Andre, Bu Nina. Ada amalan juga yang bisa kita kejar melalui mengejar Lailatul Qadar itu dengan itikaf. Coba kalau misalnya di rumah, enggak tuh ibadah tuh 10 hari terakhir itu ya, apalagi di malam-malam ganjil lah. Labas we kayaknya gitu. Tapi kalau misalnya kita itikaf, jamin itu ibadah. Niatkan dari sekarang, kalau ada program di masjid terdekat, kalau nggak ada larangan juga ya, tapi juga dahulukan prokes, itikaf. Supaya kita bisa mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Nah, itu adalah amalan yang paling dicari. Gitu. Dan ini yang juga disunahkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Menginap, izin kepada istri-istrinya Nabi itu. Kemudian saya mau menginap di masjid, mau itikaf di masjid. Nggak pulang tuh, sampai malam terakhir, dan pulang-pulang ya malam terakhir itu, sebelum 1 Syawal. Begitu. Itu salah satu amalan yang terbaik. Yang kedua pertanyaannya, saya niat puasa, terus saya niat diet gitu. Boleh nggak ya? Gitu ya. Kayaknya ini mah yang bisa jawab adalah Bu Nina gitu. Karena saya laki-laki. Tapi intinya adalah niatlah untuk ibadah gitu. Selalu ingat dengan firman Allah, ayat Allah di surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan golongan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jin dan manusia. Nah, kita itu manusia bukan? Manusia. Berarti untuk ibadah. Niatnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Adapun niat-niat yang lain ya prioritasnya jangan sampai barengan lah gitu ya. Saya niat puasa supaya juga diet. Aduh, jangan dulu lah gitu. Nanti puasa dulu, ibadah dulu gitu. Allah itu menuntut kita untuk ibadah bukan untuk diet. Gitu ya. Kalau berat badan turun, bonus itu. Itu bonus, insya Allah bonus. Tapi bisa juga, artinya kan amalan itu tergantung niat. Mungkin nanti bisa dikerjakan di amalan sunnah tuh. Nah, sekarang fokus ibadah gitu. Nanti kalau misalnya fokusnya diet gitu, susah juga gitu. Sebenarnya kan puasa itu bukan tidak makan, hanya memindahkan waktu makan. Yang tadinya makannya jam 7, jam 8 gitu kan, jadi jam 4. Yang tadinya makan jam 12, jam 1 pindah jadi maghrib. Jadi nggak ada ngaruhnya diet mah, itu udah pindah makan doang gitu. Gitu ya. Karena diet mah kalau memang niatnya untuk menguruskan tubuh, mengecilkan badan, banyak olahraga gitu. Ya Allah, saya ini bentuk ibadahnya ya. Saya ini kasih contoh ya, bentuk ibadahnya ya. Ya Allah, saya ingin ibadah saya lancar, maka saya harus olahraga ya Allah. Yuk niatkan nih biar mudahkan ya Allah, biar saya tuh ringan tubuhnya gitu. Yang tadinya berat gitu. Berapa kilo misalnya jadi puluhan kilo lah ya Allah gitu. Ya seperti itu gitu ya. Itu ya nanti lebih lanjutnya tentang hukumnya, fikihnya nanti di Bu Nina aja. Wah, ini mulai banyak pertanyaan Kang, tapi kita batasi aja ya. 2 lagi apa Mangga, boleh. lagi gitu pertanyaan. Boleh, mangga. Nah, yang ini dari Ane. Ane katanya ketika kita sedang berpuasa, kemudian kesiangan bangun dan tidak sempat melaksanakan sholat subuh, apakah bisa ketika bangun siang langsung melaksanakan sholat subuh? Nah, mungkin ini pertanyaannya agak mirip dengan Rizal Fauzan. Rizal Fauzan katanya bertanya bagaimana hukumnya ketika puasa tapi tidak sholat katanya Kang. Padahal kan dari rukunnya juga sholat dulu baru puasa gitu kan. Tadi yang pertama apa Pak Henry? Katanya karena sahur jadi sholat subuhnya kesiangan. Nanti pas bangun mengerjakannya nggak apa-apa gitu ketika bangun nanti. Bangunnya kesiangan. Kalau kamu tidur apa mati itu? Nah, ada satu ada hadis yang menjelaskan bahwa
Rasulullah itu ketika puasa wajib itu selalu berniat gitu. Harus berniat wajib, kalau puasa wajib itu harus niat dulu gitu. Kalau misalnya kesiangan malamnya nggak niat, berarti nggak bisa puasa dengan niat gitu. Tapi kalau sebelumnya, mungkin malamnya ketika sholat, saya udah niat nih. Qadarullah, Allah lelapkan kamu gitu kan sampai lupa sahur, sampai telat subuh, tapi kamu udah niat, ya lanjutkan puasanya dan sholatnya silakan. Setelah bangun itu langsung sholat gitu. Jadi yang puasa wajib itu hukumnya harus niat dulu. Kalau niat berarti lanjutkan, kalau enggak ya berarti ya dadah. Kecuali sunnah ya, puasa sunnah boleh. Rasulullah juga pernah mencontohkan jika pulang dari masjid, kemudian bertemu dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bertanya adakah makanan? Tidak ada. Ya udah kalau gitu saya berpuasa sunnah. Berarti kalau berpuasa sunnah nggak niat nggak apa-apa. Itu seperti itu ya. Satu lagi apa tadi teh? Puasa tapi tidak sholat katanya kan. Waduh, puasa tapi tidak sholat. Waduh, gimana nih? Ya harusnya puasa ya. Puasa itu harusnya sholat dulu karena sesuai dengan rukunnya gitu. Kita harus syahadat, kemudian kita puasa, kita sholat, kemudian kita puasa. Maka wallahu alam ya, mungkin nanti Bu Nina bisa jelaskan ya. Tapi intinya adalah jati diri Muslim itu dilihat dari sholat. Kan baik buruknya orang itu kita bisa lihat dari sholatnya gitu. Karena sholat itu adalah amalan pertama yang dihisab gitu. Kalau baik sholatnya, maka baik amalan selanjutnya. Maka udahlah, conteng, ini bagus sih sholatnya. Bayangkan ya malam ini, malam terakhir, buka, puasa ini adalah puasa terakhir, kita nggak sholat. Wah ternyata pas nggak sholat, diambil tuh. Karena Allah rindu, iya mah rindu ya tak sholat, diambil ya. Dijemput aja, dijemput paksa sama malaikat maut gitu ya. Kamu tersolat diambil. Karena ditanya yang pertama adalah amalan sholat. Maka sholat dulu, dahulukan dulu sholat. Kemudian kita berpuasa. Dan puasa itu adalah amalan yang langsung dinilainya, dievaluasinya, bukan sama malaikat, sama Allah. Gitu. Maka dalam puasa itu banyak waktu-waktu yang dijabah, termasuk waktu di sahur. Makanya kalau ketinggalan sahur itu, aduh sayang banget itu sahur tuh harus sambil berdoa, ya Allah, nih, hari ini saya ujian, ya Allah, berikan saya petunjuk, mudahkan ya Allah, gitu kan. Saya belajar, mudahkan masuk. Nah itu ketika sahur, maka mintalah segala sesuatunya, insya Allah ijabah. Kemudian juga di waktu buka. Jadi ya itu pentingnya kita duduk di majelis ilmu supaya tidak salah kaprah sana. Ya udah saya mah ada puasa tapi nggak apa-apa sholat, jangan seperti itu, nggak boleh. Tetap kita harus sholat mah wajib gitu. Puasa juga wajib di bulan Ramadan ya. Kalau di bulan-bulan lain ya sudah kayak gitu. Mungkin gitu kan. Nah, gitu aja ya. Berarti ini ada satu pertanyaan lagi terakhir mungkin kan? Boleh sebelum boleh. Kita tutup kegiatan hari boleh. Ini katanya dari Ahmad Solehudin kelas 11 RPL. Apa hukumnya berkumur pada saat berwudu di saat kita berpuasa? Ya nggak apa-apa, soal jangan ditelan aja. Ya, kumur-kumurnya sama sirup apalagi ya kan? Ah itu nggak boleh. Udah salah niatnya aja. Salah ya. Itu salah. Ada es kelapa di pinggir masjid. Aduh kayaknya enak nih. Kita wudu dulu ya. Saya pakai es kelapa. Nggak boleh lah. Boleh kalau misalnya ya berkumur-kumur untuk wudu ya nggak apa-apa, silakan. Asal jangan ditelan aja. Tapi kalau nggak sengaja ya alhamdulillah mungkin. Kalau sikat gigi juga berarti sama aja kan, nggak apa-apa kan kalau niatnya kita cuma mau membersihkan gigi. Nggak apa-apa. Rasulullah tuh bahkan tetap menyunahkan siwak ketika bulan Ramadan ya. Kita bersiwak. Artinya siwak itu kan yang sekarangnya mah gosok gigi gitu. Iya. Gitu ya. Kalau misalnya ada ketakutan, ada kekhawatiran, ya mungkin pastanya atau odolnya nggak pakai misalnya kayak gitu. Takut kekhawatiran kan. Intinya rasanya nggak enak gitu kan, ada di lidah gimana gitu, takutnya gimana, boleh, nggak apa-apa. Bahkan disunahkan pakai siwak gitu. Cuman di sini nggak ada pohonnya ya, harus nyari atau nggak beli. Gitu.
Kalau gitu mungkin barusan pertanyaan terakhir Kang Haris, Kang Ustadz ini Kang Haris, Kang Ustadz Haris gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya virtual dengan tamu Ustadznya Kang Haris ini, hari ini kita mendapat pahala, Amin. bisa menjalankan puasa, kemudian kita juga menimba ilmu. Amin. Terus kalau misalkan ini ada taruna-taruni yang mau ikut misal kajian, Kang Haris biasanya ngadain kajian kan ya, Kang? Apa ada Ya, jadwalnya insya Allah. di sosmed atau di ini? Ada jadwalnya insya Allah di Pondok Musafir, ada juga di IG ya, Instagram ada Pondok Musafir, di Facebooknya juga ada Pondok Musafir, atau juga ada di komunitas di Mistik, Majelis Istiqomah. Jadi namanya agak ini, tapi artinya bagus ya, Majelis Istiqomah. Horor ya namanya. Agak horor ya, mistik, tapi Majelis Istiqomah gitu. Jadi kami belajar bareng sama teman-teman hijrah yang dulunya dari band-band rock gitu ya, wah yang underground gitu ya, yang tadinya rock pendek, rock panjang nih. Wah ini rocknya rock kikilan ya. Tapi sekarang gini, tauhid, masya Allah. Jadi banyak teman-teman yang belajar juga di sana gitu. Dari musisi, kemudian juga dari banyak bidang-bidang lain juga. Kita bahkan suka ngundang-undang juga dari public figure dari Bandung, dari Jakarta, insya Allah. Mungkin karena qadarullah kita sedang pandemi, jadi jadwal offline-nya mungkin agak jarang ya gitu ya. Tapi insya Allah kalau di Mistik ada, kalau di Pondok Musafir kebanyakan kita bikin kontennya di YouTube. Gitu. Kalau ada teras inspirasi juga suka ngundang-undang dari luar kayak tokoh-tokoh hijrah, insya Allah kalau mau dicek di Instagram ada, di Facebook juga ada gitu. Pondok Musafir, Majelis Istiqomah atau Mistik, kemudian ada teras inspirasi. Kalau juga ada, saya juga gabung juga dengan teman-teman di Saung Ta'aruf. Jadi kalau misalnya nanti ada taruna-taruni filah yang memang sudah berniat untuk menikah gitu ya, nanti ya sudah lulus ya. Sudah lulus ya, nanti kita belajar. Jangan dulu. Iya, jangan dulu, fokus dulu untuk belajar, menuntut ilmu sampai nanti sudah siap gitu kan, baru nanti kita bisa bergabung belajar mulai dari kajian pranikah sampai nanti kita coba usahakan sampai bertemu dan bertaaruf sampai nanti ke jenjang pernikahan, seperti itu ya. Amin. Mudah-mudahan kita bisa terus berlanjut Kang ya, belajar agama, ikut kajiannya juga. Ini hatur nuhun Kang Haris, Kang Ustadz gitu. Sami. Jangan kapok nanti kalau misalkan jadi Ustadz tamu lagi gitu untuk ngisi. Insya Allah dengan senang hati, insya Allah. Gitu, insya Allah. Ya, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10, kita juga harus yang laki-laki siap-siap untuk beribadah Jumat. Pak, dengan ini kegiatan Millennial Smart Friend hari kedua bersama Ustadz Haris, Bu Nina, dan saya diakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.